Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga selalu kesehatan, rajin membantu orang tua di rumah, dan yang paling utama, jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Pada pembelajaran kali ini, masih di masa pandemi, kurikulum di sini yang dipakai adalah kurikulum darurat. Ada beberapa bab yang tidak dipelajari atau dikurangi materinya dibandingkan seperti keadaan yang normal. Yaitu diantaranya adalah tentang lingkaran dan garis singgung lingkaran untuk sementara ini ditiadakan. Mungkin nanti dipelajari di tingkat selanjutnya. Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya telah diadakan ulangan harian untuk bab teorema Pitagoras. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Sebelum dimulai, siapkan dulu buku catatannya. Kemudian catat materinya supaya bisa dipelajari lagi. Dan suatu saat mungkin nanti pada saat suruh mengumpulkan buku tugas, otomatis kalian buku catatannya nanti akan Ibu periksa. Baiklah, untuk bab berikut, bab selanjutnya setelah teorema Pitagoras adalah tentang bangun ruang sisi datar, bagian yang pertama. Ya, ini materi matematika kelas 8 di semester kedua. Marilah kita simak dan pelajari bersama materi berikut dengan baik. Semoga kalian mudah memahaminya. Ya, sebelumnya ya, ada ilustrasi, perhatikan gambar di samping. Ya, pernahkah kalian melihat gambar piramida Mesir di buku atau di internet? Piramida Mesir merupakan bangunan yang digunakan sebagai makam raja-raja kuno. Piramida termasuk salah satu benda yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar? Ya, pada pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Ya, yang akan kita pelajari pada bangun ruang sisi datar ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian bangun ruang sisi datar. Kemudian yang kedua, unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, sifat-sifat prisma dan limas. Kemudian keempat, luas permukaan prisma dan limas. Kemudian volume prisma dan limas. Dan yang terakhir, penerapan bangun ruang sisi datar. Ya, langsung aja kita mulai dengan yang pertama tentang pengertian bangun ruang sisi datar. Ya, sebelumnya Ibu harapkan kalian tahu perbedaannya antara bangun datar dengan bangun ruang. Kalau bangun datar itu merupakan bangun dimensi 2. Ya, dimensi 2. Contohnya persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium dan sebagainya. Dan ini udah kalian pelajari waktu di kelas 7. Kemudian untuk bangun ruang itu merupakan bangun dimensi 3. Ya, contohnya kubus, balok, prisma, limas, album, unsur, bola dan sebagainya. Ya, kemudian untuk bangun ruang sisi datar itu merupakan bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk bangun datar, artinya bukan sisi lengkung. Di antara anggota bangun ruang sisi datar itu meliputi ada kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung
merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Contoh tabung, kerucut, bola. Ya, pada pembelajaran kali ini yang akan dibahas adalah tentang prisma dan limas saja. Sedangkan kubus dan balok tidak dibahas secara detail karena kubus dan balok otomatis sudah termasuk juga jenis prisma. Ya, sedangkan untuk bangun ruang sisi lengkung, contohnya tabung, kerucut, bola, itu insya Allah nanti akan dipelajari di kelas 9. Ya. Baiklah, jadi bangun ruang sisi datar di sini akan dipelajari tentang prisma dengan limas. Untuk pengertian prisma, prisma adalah bangun ruang tertutup yang dibatasi oleh dua sisi yang berbentuk segi banyak yang sejajar dan kongruen sebagai sisi alas dan sisi atas. Jadi ada sisi alas, sisi atas itu kongruen, artinya sama dan sebangun, serta sisi-sisi lain yang berbentuk persegi panjang sebagai sisi tegak. Jadi sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ya, berdasarkan bentuk alasnya terdapat macam-macam prisma diantaranya. Jadi pemberian nama suatu prisma itu berdasarkan bentuk alasnya. Perhatikan gambar di samping ini. Untuk gambar yang pertama, ini alasnya berbentuk persegi, maka dinamakan prisma persegi atau nama lainnya balok. Bisa juga menjadi kubus kalau tingginya ini ukurannya sama dengan rusuk alasnya. Kemudian yang kedua ada prisma segitiga, karena di sini alasnya berbentuk segitiga. Di alas dengan atas ini selalu sama. Ini ciri suatu prisma. Kemudian untuk yang ketiga prisma trapesium. Nah, di sini alasnya bukan atas bawah tapi kiri kanan karena sengaja bentuknya direbahin. Ya, bentuknya trapesium maka namanya prisma trapesium. Kemudian yang keempat ada prisma belah ketupat karena alasnya berbentuk belah ketupat. Kemudian prisma segi 5 beraturan karena alasnya berbentuk segi 5 beraturan. Kemudian prisma segi 6 beraturan karena alasnya berbentuk segi 6 beraturan. Kemudian ada prisma persegi panjang atau nama lainnya balok, itu karena alasnya ini berbentuk persegi panjang. Jadi jika alasnya berupa segi N beraturan maka disebut prisma segi N beraturan. Ya, ini untuk prisma. Sedangkan untuk limasnya, pengertian limas, bedanya dengan limas, kalau limas itu adalah bangun ruang tertutup dibatasi segi banyak dan beberapa buah segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Ya, berdasarkan bentuk alasnya, macam-macam limas. Ya, pemberian namanya sama, ini juga didasarkan pada bentuk alasnya. Dari gambar di samping, ya, ini untuk yang pertama, ini alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Yang kedua, ini alasnya bentuknya segi 4, maka namanya limas segi 4. Kemudian ini ada alasnya segi 5, maka namanya limas segi 5. Kemudian gambar terakhir, ini alasnya berbentuk segi 6, maka namanya limas segi 6. Ciri suatu limas itu ada titik puncaknya, pasti memiliki titik puncak. Ya, jika alasnya berupa segi N beraturan, maka disebut limas segi N beraturan. Ya, ini untuk pengertian prisma dan limas. Mungkin kalian udah bisa memahami dengan baik, bisa membedakannya. Kemudian selanjutnya untuk unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Ya, unsur-unsur itu diantaranya ada yang namanya titik sudut, bidang sisi, rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal. Ya, itu bisa sekilas kalian baca, nggak perlu dihafal, yang penting kalian memahami mana yang disebut titik sudut, mana bidang sisi, rusuk, dan sebagainya. Baiklah, untuk bangun prisma, contoh nih unsur-unsur prisma. Contoh yang pertama, ada gambar prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Untuk pemberian nama, ini prisma segitiga A, B, C, D, E, F, ini tergantung nama hurufnya. Ya, A, B, C, titik, D, E, F. Jadi namanya prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Untuk unsur-unsurnya, ini ada titik sudut, jumlahnya ada 6, yaitu titik A, B, C, D, E, F. Kemudian bidang sisi, untuk bidang alas segitiga A, B, C, alas tuh yang bawah, ini A, B, C. Kemudian yang atasnya D, E, F.
yaitu untuk bidang atas. Kemudian bidang tegak, ini bentuknya persegi panjang, yaitu A, B, E, D, B, C, F, E, A, C, F, D. Ya, kemudian untuk rusuk itu berupa garis-garisnya A, B, B, C, A, C, dan seterusnya. Kemudian diagonal bidang ada 6. Diagonal bidang itu dari A ke E, ini AE, BD, BF, CE, kemudian bisa juga AF, CD, jadi ada 6. Kemudian prisma segitiga tidak mempunyai diagonal ruang ataupun bidang diagonal. Selanjutnya contoh yang kedua untuk prisma segi 6 ABCDEF GHIJKL. Ya, unsur-unsurnya ada titik sudutnya ada 12, titik ABCDE, FGHIJKL. Kemudian bidang sisinya ada 8. Bidang sisi yang bawah ABCDE tinggal disebutin aja nama hurufnya. Kemudian bidang atasnya GHIJKL. Bidang tegaknya berbentuk persegi panjang. Contohnya ABHG, ya, dan seterusnya. Jumlahnya ada 8. Kemudian rusuknya ada 18. Contohnya AB, BC, CD, dan seterusnya. Diagonal bidang ada 30. Ya, diagonal contohnya AH, BG, BI, CH, dan seterusnya. Diagonal ruang ada 18, yaitu AI, AC, AK, dan seterusnya. Kemudian bidang diagonal ada 15. Contohnya yang diarsir ini. Bagian yang diarsir B, I, K, E. BIKF ya, atau BFKI sama aja, yaitu contoh bidang diagonal. Ya, mungkin kalian bisa mempelajari sebutin semua bagiannya. Kemudian selanjutnya untuk unsur limas. Contoh yang pertama gambar limas segitiga D, A, B, C. Jadi memberi namanya di limas segitiga D, A, B, C. Unsur-unsurnya titik sudutnya ada 4, titik sudut tuh titik A, B, C, D. Bidang atau sisi ada 4, yaitu bidang alas, ini alasnya berupa segitiga ABC. Kemudian bidang tegak yaitu ABD, BCD, dan ACD atau CAD sama. Kemudian rusuknya ada 6, rusuk alas AB, BC, AC. Rusuk tegak AD, BD, CD. Ya, kemudian contoh yang kedua, limas segi 4. E, A, B, C, D. Ya, ini unsur-unsurnya sama, titik sudutnya itu A, B, C, D, titik E ada 5, bidang atau sisinya ada 5, bidang alas A, B, C, D, bidang tegaknya berupa segitiga A, B, E, B, C, E, dan seterusnya. Kemudian rusuk ada 8, rusuknya itu garis AB, BC, CD, AD, dan seterusnya. Diagonal bidang ada 2, diagonal bidangnya adalah AC dengan BD. Kemudian bidang diagonalnya juga ada 2, yaitu ACE dengan BDE. Itu merupakan bidang diagonal. Ya, selanjutnya untuk sifat-sifat prisma dan limas. Secara umum, sifat prisma adalah sebagai berikut. Yang pertama, prisma ini ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Sifat-sifatnya, bentuk alas dan atas kongruen. Ini alasnya itu yang bawah ini, alas dengan atas ini bentuk yang sama. Kongruen artinya sama dan sebangun. Jadi ukuran dan bentuknya sama. Kemudian setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Contohnya ABED, ABED, kemudian BCFE, kemudian ACFD. Prisma ABCDF memiliki rusuk tegak. Kalau rusuk tegaknya berarti AD, BE, CF. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. AE sama dengan BD. Kemudian BF sama dengan CE, kemudian AF sama dengan CD. Kemudian memuat hubungan antara titik sudut, sisi, dan rusuk pada prisma ABCDF adalah S ditambah T sama dengan R ditambah 2.
sisi ditambah titik sudutnya itu sama dengan rusuk ditambah 2, yaitu untuk sifat prisma. Kemudian kalau sifat-sifat limas, untuk sifat limas secara umum sebagai berikut. Ini contohnya: limas segi 4, T sebagai titik puncak, PQRS. Ya, sifatnya limas T PQRS memiliki bidang alas berbentuk segi 4. Jadi alasnya ini segi 4. Bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi PQT, QRT dan seterusnya. Tinggi limas OT. Jadi OT di sini itu sebagai tinggi limas. Kalian tuliskan di sini T. Tinggi limas. Kemudian panjang OB itu adalah setengah dari PQ, setengahnya. Karena ini dari tengah. OB itu sama dengan setengah PQ. Sedangkan TB merupakan tinggi segitiga. Kalau perhatikan segitiga QRT, maka TB ini sebagai tinggi segitiga. Karena tinggi ini pasti tegak lurus. Nah, untuk menghitung TB bisa dilihat dari segitiga TOP ini. Karena ini sebagai sisi miring, maka sesuai teorema Pythagoras, TB kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah OT kuadrat. Atau bisa juga kalau dilihat dari segitiga tegaknya, maka TB kuadrat ini sama dengan RT kuadrat sebagai sisi miring dikurangi BR kuadrat. Kemudian yang terakhir, memuat hubungan antara titik sudut, sisi, dan rusuk pada limas ini sama seperti pada prisma, yaitu S ditambah T sama dengan R ditambah 2. Ya, untuk selanjutnya Ibu berikan rumus untuk prisma segi N. Ya, ini menghitung jumlah titik sudutnya, itu rumusnya 2N. Kalau menghitung bidang sisi N plus 2, menghitung rusuk itu 3N, diagonal bidang itu N kali N-1, diagonal ruang N kali N-3, bidang diagonal setengah N kali N-1. Jika N-nya genap, N itu segi N-nya itu genap. Kalau setengah N kali N-3 jika N-nya ganjil. Ya, untuk lebih mudahnya Ibu kasih contoh prisma segi 8. Untuk prisma segi 8 ini artinya berarti N-nya itu 8 diganti dengan 8. Nah, untuk menghitung titik sudut 2N artinya 2 kali 8, hasilnya 16. Kemudian bidang atau sisi N plus 2, maka 8 ditambah 2, 10. Rusuk 3N artinya 3 kali N, 3 kali 8, 24. Diagonal bidang N kali N-1, N-nya 8 kali 8 minus 1, berarti 8 kali 7, 56. Diagonal ruang N kali N-3 dengan 8 kali 8 dikurangi 3, 8 kali 5, hasilnya 40. Bidang diagonal setengah N kali N-1 sama dengan setengah kali 8, 8 minus 1. Setengah kali 8 hasilnya 4, 8 dikurangi 1, 7, 4 kali 7, 28. Sedangkan untuk limas, ya ini rumusnya titik sudut itu N plus 1, bidang atau sisi itu N plus 1 sama. Untuk rusuk 2N, diagonal bidang setengah N kali N-3, diagonal ruang tidak ada, jadi pada limas tidak mempunyai diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal setengah N kali N-3. Ya, contohnya untuk limas segi 8. Karena ini segi 8, berarti N-nya juga ini 8. Ya, sekarang kita hitung titik sudutnya, rumusnya N plus 1, berarti N-nya diganti 8, 8 plus 1, 9. Bidang sisi sama, N plus 1, berarti 8 plus 1, 9. Rusuk 2N, berarti 2 kali 8, 16. Diagonal bidang setengah N kali N-3, berarti setengah kali 8, kurung 8 kurangi 3, setengah kali 8 hasilnya 4, 8 dikurangi 3, 5, jadi 4 kali 5, 20. Diagonal ruang tidak ada, bidang diagonalnya sama dengan diagonal bidang, yaitu 20. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami ini dengan baik. Seperti biasa, setiap akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan untuk mengukur sejauh mana kalian telah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Nanti hasilnya kamu kerjakan di buku tugas, kemudian upload ke KI
4 keterampilan atau Google Classroom KI4 ya. Ini tugasnya. Ya, ini ada tabel yang harus kalian lengkapi. Kalian buatnya pada kertas folio supaya agak besar, tempatnya lega. Kemudian kamu salin bentuk-bentuk tabel ini, kemudian diisi. Untuk yang pertama, nama bangun prisma persegi atau balok, kamu gambar di sini gambarnya, gambar bangunnya. Kemudian prisma segi 5 juga digambar, ini digambar. Yang bisa kalian cari di internet atau pada pembahasan sebelumnya tadi udah Ibu ada contoh-contoh gambarnya untuk macam-macam prisma ataupun limas. Kemudian bentuk bidang alasnya, kalau prisma persegi berarti bentuk bidang alasnya ini persegi dan seterusnya. Kemudian kamu hitung berapa jumlah titik sudut, bidang sisi, rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, dan sebagainya sesuai rumus yang udah Ibu terangkan tadi. Ya, semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Kalau belum paham bisa diputar ulang videonya atau boleh juga nanyakan langsung pada kolom komentar atau lewat WA. Ya, akhir kata Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan untuk video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.